Tidak bosan-bosannya kita bertahmid, memuji Allah atas segala limpahan curahan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat kita tetap istiqamah dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah. Ini nikmat yang mahal. Kemudian kita bersama-sama mengirimkan salawat dan keselamatan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita menemani baginda Rasulullah di dalam surganya Allah. Kita orang-orang yang senantiasa pasti diberikan syafaat nanti dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Kembali malam hari ini kita melanjutkan bacaan hadis kita dalam hal persiapan-persiapan kita di bulan Ramadan. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nanti kita pending sampai bulan Syawal. Jadi yang lalu kita sudah bahas sampai di mana lalu ya? Kodok. Sahur buka belum ya? Lambat kita ya. Berarti kita akan bahas beberapa hal tentang hal-hal persiapan untuk Ramadan. Malam ini terakhir kita baca-baca satu-satu hadis saja sebagai pelengkap. Tapi yang jelas siapkan stamina sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jangan loyo, harus gembira. Harus gembira masuk Ramadan. Jadi kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, ya bagi al khair. Ya kan? Ya bagi al khair halummah, kata Nabi. Wahai orang-orang yang mau mendapatkan kebaikan, halummah, bergembiralah kalian. Ya, bergembiralah kalian. Sebaliknya kata Nabi, ya bagi al-syarr, dan wahai orang-orang yang masih melakukan dosa, belum menghentikan maksiat, belum menghentikan keburukan, kata Nabi, aksir, stop dulu sementara. Stop dulu sementara. Kalaupun tidak mau tobat, stop dulu di bulan Ramadan ini ya. Jadi Nabi berharap mudah-mudahan dengan bulan Ramadan nanti sungguh-sungguh. Jadi salah satu tanda orang beriman dengan mau datang Ramadan ini kita gembira. Kita gembira, kita semangat. Karena ya dalam hadis-hadis siapa? Qad ja'akumus syahrul Ramadan, syahrul mubarakun, kan begitu. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan banyak manfaat. Keberkahan itu di dalamnya pengampunan, di dalamnya rahmat. Dunia akhirat kita dapatkan dengan Ramadan. Ya. Kemudian bersama-sama kita niat i'tikaf sampai menunggu salat Isya. Insyaallah Allah catat sebagai ibadah di sisinya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian kita bersyukur lagi Allah dudukkan dalam majelis ilmu walaupun waktunya singkat. Jadi orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu berarti orang-orang yang ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, ingin dosanya dihapuskan. Orang-orang yang senantiasa masuk dalam majelis ilmu
maka Allah akan mudahkan dia nanti menuju jalan surga. Man haraj talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dan orang yang menuntut ilmu, dia mendapatkan pahala sahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sahabat untuk mendapatkan pahala sahid, mereka harus mempertaruhkan harta dan jiwanya, bahkan harus mati membela agama. Tetapi umat akhir zaman cukup rajin belajar, rajin duduk dalam majelis ilmu, dalam halqa ilmu, maka banyak pahala-pahala syahid yang bisa kita dapatkan. Insyaallah semua pahala-pahala menuntut ilmu bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samii'un alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashahharu fa inna fis suhuri barakatan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah bahwa bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi coba kita ingin Ramadan kita ini mau naik. Jangan di kelas itu saja. Yang kita tahu selama ini Ramadan, salat tarawih 8 atau 20 rakaat, puasa. Setelah itu makan sahur, kadang tidak. Buka puasa, mengaji. Tidak punya target. Maka di tahun ini kita berazam, Ramadan kita mau naik satu peringkat sedikit. Kita mau naikkan Ramadan kita satu peringkat. Kita ingin satu peringkat ini Ramadan ada naik sedikit. Jangan dari tahun ke tahun Ramadan hanya begitu saja. Kita mau naikkan ini derajatnya Ramadan sehingga ada peningkatan kita di bulan Ramadan ini. Maka salah satu amalan yang sangat besar yang harus kita perhatikan adalah sahur. Gambaran kita sahur pasti apa? Gambaran kita sahur apa? Yukul, makan, minum. Yukul dengan sarap, itu saja gambaran kita. Makan dan minum. Jadi seolah-olah keberkahan itu hanya makan dan minumnya. Apakah makan dan minum itu yang berkah? Jadi saya mau kita ajak berpikir sedikit. Kita naik-naik sedikit satu kelas ya. Apakah makan dan minum itu yang berkah? Atau waktu sahurnya yang berkah? Yang mana yang berkah? Waktu sahur yang berkah. Taib. Jadi waktu sahurnya ini yang berkah. Sama kalau dalam ayat Allah katakan wal mustaghfirina bil ashar, ya kan? Ada ayat begitu. Potongan akhir ayat. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kira-kira istighfarnya yang hebat. Yang mana yang hebat? Yang mana yang hebat? Istighfarnya atau sahurnya? Yang mana yang hebat? Apa makannya yang hebat? Jadi saya mau tahun ini kita ada perbedaan. Sedikit naik derajat. Yang di kepala kita selalu tertanam sahur itu makan minum. Ya kan? Yang tertanam di kepala makan minum. Kan selalu itu yang selalu yang di kepala kita. Oh, sahur ini berarti yukul. Itu saja. Selain itu tidak ada. Jadi dalam hadis yang lain, hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW kalau makan sahur dengan rutabatan, dengan rutab, ya, fa'illam takun, apabila tidak ada rutab, maka tamaratan,
ya, tamar. Fa in lam ta'kun hasawa, hasawatu min ma'in. Apabila tidak ada, maka Nabi minum air walaupun seteguk. Walaupun seteguk. Di hadis lain, walau biju'ati min ma'in, walaupun satu tetes air, bayangkan. Bukan satu teguk lagi, satu tetes. Apakah dengan makan 3 biji kurma atau ratap? Bisa bedakan ratap itu dia kayak model-model Tunis, kurma Tunis. Kurma Tunis atau model-model sukari yang mengkal, masih basah. Itu namanya rutab. Kemudian kalau tamar, kurma itu yang modelnya sudah masak, kering, tidak terlalu berair, itu tamar. Jadi tamar itu kurma yang tidak terlalu berair. Kalau rutab dia masih mudah. Kemudian Nabi sampaikan kalau tidak mau makan sahur, walaupun ente atau tidak ada makan sahur, walaupun 1 teguk air. Apakah dengan 1 teguk air mengenyangkan? Mengenyangkan tidak kira-kira 1 teguk air? Cukup untuk 1 hari sampai 12 jam. Berarti apa yang makna yang Nabi titik beratkan di sini sebenarnya? Berarti sahurnya. Ya, sahurnya. Jadi kalau suhur berarti hidangan makanannya. Sahurnya ini yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ada bedalah kita ya. Di tahun ini ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya tentang sahur. Itu yang saya harapkan. Kemudian An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusil lail akhiru. Yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan. Yanzilu ini artinya bukan dalam arti kata Allah itu turun, tetapi menatap sungguh-sungguh, dekat sekali dengan hambanya. Dekat sekali Allah perhatikan hambanya. Karena di waktu malam, sepertiga malam yang terakhir, itu Allah betul-betul dekat dengan hambanya. Dia perhatikan apa yang dibuat oleh hambanya. Ingat kata Nabi, sulusil lailil akhiru, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Jadi mudah-mudahan tahun ini agak meningkat kita punya ibadah puasa. Sepertiga malam yang terakhir yang mana? Awal malam jam 12 sampai kurang lebih jam 1, setengah 2 sampai kurang lebih jam 3, pertengahan malam. Itu pembagian malam. Kemudian mulai jam setengah 4 sampai menjelang imsak, terbit fajar shadiq, itu akhir, sepertiga akhir. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Paling bagus itu. Allah betul-betul perhatikan. Sampai apa Allah katakan? Allah katakan, may yad'uni fastajiba lahu. Mana hambaku yang berdoa, saya kabulkan doanya pada saat ini. Atau Allah balik, may yas'aluni, mana yang memohon sesuatu, fa'atihu, saya akan kasih langsung. Kemudian may yastaghfiruni, yang memohon ampun kepada saya mana, faghfir lahu, karena saya pasti ampuni dia. Jadi sepertiga malam yang terakhir, tanya diri kita semua, saya juga, apa yang biasanya kita buat? Sibuk dengan yukul?
Bahkan di hadis yang sahih yang lain, as-suhuri akluhu barakatan fala tad'u walau an yujara'a ahadukum jizaa'ata minal mustakhirin. Innallaha wal malaikatu yusalluna 'alal mustakhirin. Makanan yang ada di waktu sahur, sahur yang kasih berkah. Sehingga kata Nabi, makanan waktu sahur itu berkah karena sahurnya, waktu sahurnya. Maka kata Nabi, jangan tinggalkan sahur. Walaupun bagaimanapun keadaannya. Karena hanya di waktu sahur, innallaha wa malaikatu yusalluna, Allah dan malaikatnya mendoakan. Allah bukan hanya mau menerima doa Anda, mendoakan. Allah dengan malaikatnya memberi keselamatan kepada orang-orang yang makan sahur. Artinya apa? Disinilah bagus kita bangkit, saudaraku yang berbahagia. Jadi selama ini yang kita tahu, Ramadan yang kita selalu laksanakan tarwih 8 rakaat atau 20 rakaat tambah witir 3, ditambah di waktu sahur usahakan ada sembahyang. Jangan sampai lupakan tidak ada sembahyang ditambah di waktu sahur. Habis salat tambah dengan qiraah Quran, baru doa, tambah lagi dengan zikir, baru makan sahur. Makan sahur yang Nabi anjurkan kepada kita sekalian itu simple. Jangan sahurnya yang lama, sahurnya yang panjang. Mulai bangun jam 3 sampai imsak makan saja. Tidak sempat berdoa, Pak. Bahkan jangan bilang mau tambah salat, mau baca Quran, saya khawatir tidak sempat kita berdoa. Zaid bin Sabit tasyaharna ma'a Rasulullah SAW summa kumna ila salat. Qultu kam kana kadru ma, berapa jarak bainahuma? Qal hamsina ayatan. Rawahu Bukhari. Jadi sahabat bercerita, kami makan sahur dengan Nabi, kemudian kami langsung salat subuh. Jadi tidak ada jarak. Tidak ada rugut di situ. Tidak ada tidur lagi. Jadi kami makan sahur bersama Nabi, langsung kami salat. Ditanya, kira-kira jangkanya itu berapa lama? Jangkanya makan dengan salat. Hamsina ayatan. Kurang lebih dibaca ayat, 50 ayat dibaca secara tartil. Kalau 50 ayat kira-kira berapa lama? Berapa lama 50 ayat? Alif Lam Mim Tanzil tambah 20 ayat lagi. Berarti kurang lebih Alif Lam Mim Tanzil kan 10 menit. Berarti kurang lebih 15 menit. Iya Ustaz, 15 menit. Itulah waktu makan. Mudah-mudahan kita bisa biasakan nih. Jadi waktu makan itu 15 menit saja sebenarnya. Yang lama itu ibu-ibu, istri-istri kita yang lama. Itulah zikir mereka. Itulah zikir mereka. Kelebihan untuk ibu-ibu. Jadi 15 menit saja sebenarnya kita duduk makan. Jadi kalau 15 menit kita ambil yang mudah, kita hitung 4:30 imsak umpamanya. 4:30 imsak berarti kita makan kurang lebih dengan persiapan, ya taruhlah kita makan kurang lebih jam 4:10. Kan begitu. Jam 4:10. Atau jam 4:15. Jadi pas selesai makan, lamanya kurang lebih jaraknya itu antara orang baca 50 ayat. Jadi setelah itu langsung salat subuh, selesai. Artinya sepertiga malam lebihnya, mulai jam 3 sampai jam 4, maka disitulah tempat kita bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Tempat kita untuk munajah dengan Allah. Jadi jangan terlalu sibuk dengan makanannya. Di situ tempat kita munajah. Jadi kalau sudah biasa kita salat 8 rakaat tarawih atau 20, tolong ditambah. Walaupun 2 rakaat tambah ini. Ditambah 2 rakaat, mampu kita 4 rakaat. Kemudian kita jangan mungkin di bab salat witir kan sudah habis kita bahas. Mengenai witir sudah selesai kita bahas kan? Tidak ada masalah berarti. Yang jelas secara syar'i tidak boleh witir dalam satu malam 2
2 kali berarti tidak ada masalah. Jadi kalau kita sudah salat dengan imam taraweh 8 atau 20 rakaat, kemudian kita sudah salat witir 3 rakaat, sudah selesai witir. Setelah itu kita istirahat tidur. Maka ketika kita bangun, sepertiga malam yang terakhir bangun, langsung tambah sembayangnya. 2 rakaat kah? 4 rakaat? Kemudian mana bacaan yang tertinggal Qur'annya? Dibaca Qur'annya. Kemudian minta. Tadi Allah sudah katakan, fada'uni, mana yang meminta, ya kan? Maya da'uni, mana yang meminta, saya kabulkan. Minta Pak, tidak ada masalah. Minta apa saja. Kemudian ada juga orang hantam jam 12 dia yukul memang, ya. Setelah itu sudah bangun-bangun nanti tunggu azan subuh. Ini rugi. Jumhur ulama 4 mazhab, apakah sah puasa kita tanpa makan sahur? Sah, secara hukum sah. Tidak ada 4 mazhab nafikan. Secara hukum puasa tanpa sahur sah. Bab niat sudah kita bahas ya, bab niat. Hah? Niat puasa belum kita bahas? Belum Pak? Oh di Petobo Pak niat ya sudah ya. Saya ada menghayal. Belum niat ya? Oh, iya. Jadi itu sahur. Jadi kita replay sedikitnya, kita ambil inti-intinya saja. Niat ada 3 cara bisa dipakai niat dalam berpuasa. Saya sudah tidak tahu, ternyata belum selesai niatnya. Ada 3 cara yang bisa kita pakai dalam niat berpuasa Ramadan. Jadi dari 3 cara ini, satu caranya Imam Syafi'i. Semua dalilnya kuat. Tidak ada dalilnya lemah. Imam Syafi'i mengatakan cara berniat puasa yaitu mulai malam sampai makan sahur. Mulai malam sampai makan sahur. Itu dasarnya dari hadis Hafsah. Kata Rasulullah dari Hafsah Ummul Mukminin, "Man lam yubayyitu siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan dia berpuasa malam sampai sebelum fajar, fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Itu mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Tidak usah saya bilang mazhab ya, pendapat Imam Syafi'i. Oke? Pendapat Imam Syafi'i. Artinya makanya biasa ada imam tarwih, setelah habis tarwih dia bersama-sama tuntun kita untuk berniat nawaitu shauma gadin, kan? An adai fardhi haji sanati lillahi taala. Oke, boleh. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i dengan dasar hadis ini. Kemudian untuk puasa sunat, Imam Syafi'i mengambil hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalas dahal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaum faqal, Nabi datang masuk ke rumah istrinya, hal indakum syai'un, apakah ada sesuatu? La, tidak ada. Qal fa inni idza sa'imun, kalau begitu saya berpuasa. Ini yang dasar Imam Syafi'i mengatakan puasa sunat boleh pagi hari kita berniat. Jadi tidak ada niat dari malam mau puasa, tapi tidak ada yukul. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak ada mafi rus, mafi samak, mafi lam, tidak ada apa-apa di dapur. Ana niat puasa saja. Ini boleh, tidak ada masalah. Puasa sunat, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i untuk puasa wajib diambil hadis dari Hafsah, untuk puasa sunat diambil hadis dari Aisyah. Nah, ini hadis dari Aisyah panjang, tidak usah kita bahas. Kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia ambil wa kulu wa asrabu dalam potongan ayat ya, hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Ini potongan ayat di Al-Baqarah 187. Ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Makan minumlah kalian sampai kelihatan benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian summa atimmu, kemudian sempurnakan puasamu ilal lail, sampai malam. Maka yaitu fajar, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh kita berniat sesudah fajar, boleh. Makan sahur sampai fajar boleh. Umpamanya begini maksudnya Imam Abu Hanifah. Makan sahur, Ana lupa niat tadi. Sudah habis makan sahur, baru saya niat mau puasa, artinya sudah imsak. Boleh, Imam Abu Hanifah bilang. Bisa pakai.
Karena pada dasarnya sebenarnya begini, kalau Imam Ahmad simple, orang yang dia tidak tahu dirinya makan sahur untuk puasa berarti orang apa? Orang gila. Jadi sebenarnya hanya ini takwiyah atau tahsus penguatan, untuk penguatan saja boleh. Kemudian yang ketiga, itu dasarnya Imam Abu Hanifah. Yang ketiga Imam Malik. Kalau Imam Ahmad dia tidak bahas itu. Yang jelas sudah datang Ramadan berarti itu